Halo teman-teman, para pemirsa dan subscribers YouTube Maro Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keseriusan OJK untuk memperbaiki, untuk membenahi, dan untuk membuat pinjol-pinjol ini benar-benar taat aturan dan peraturan. Sehingga OJK telah menetapkan beberapa peraturan baru, termasuk penguatan akan aturan-aturan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh OJK. Beberapa di antaranya yang telah dijalankan atau yang telah ditetapkan oleh OJK, salah satunya adalah SLIK, di mana semua pinjol wajib melaporkan SLIK nasabah mereka ke OJK, supaya OJK bisa benar-benar mengontrol kredit macet yang terjadi di masyarakat dan juga hal-hal lainnya berkaitan dengan itu. Dan akibat daripada itu atau efek daripada itu, OJK telah memberhentikan atau telah membekukan 5 pinjol telah ditutup karena kelima pinjol ini tidak bisa memenuhi syarat dan ketentuan OJK mengenai TWP 90 di atas 5%, di mana kredit macet tinggi. Jadi kelima pinjol ini tidak bisa menyelesaikan masalah kredit nasabah yang sangat tinggi di mereka, sehingga pinjol ini terpaksa harus dicabut izinnya. Kemudian ada 12 pinjol juga yang belum bisa memenuhi ekuitas modal minimum, di mana pinjol-pinjol ini sedang dalam proses penutupan kalau pinjol-pinjol ini benar-benar tidak bisa memenuhi ekuitas modal minimum. Ada 12 pinjol yang kena. Kemudian yang selanjutnya, ada 30 pinjol juga yang kena denda karena ulah para debt collector dan dilaporkan oleh para nasabahnya. Dan ini sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Anda silahkan cari dan Anda silahkan cek. Nah, untuk saat ini kita akan membahas mengenai aturan baru OJK, di mana aturan baru OJK ini sengaja diterbitkan atau ditetapkan untuk memperkuat aturan-aturan sebelumnya yang telah ditetapkan oleh OJK, terutama aturan penagihan dan juga aturan bunga serta denda-denda yang berlaku di masyarakat. Inilah yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Tapi sebelum kita bahas, saya mau sampaikan dulu kepada teman-teman. Berulang-ulang saya sampaikan kepada teman-teman yang belum sanggup untuk memulai galbay, yang masih takut-takut, yang masih stres diteror oleh para debt collector pinjol, yang masih takut diancam-ancam, diintimidasi. Silahkan kalian bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Kenapa kalian harus gabung ke grup ini? Supaya kalian bisa berkumpul dengan teman-teman kalian yang senasib di grup ini, sehingga kalian bisa saling support, saling berbagi pengalaman, saling menguatkan, dan saling berbagi tips satu sama lain. Dan juga di grup ini banyak teman-teman kalian yang sudah terlebih dahulu galbay, yang sudah berpengalaman, yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia, yang sudah galbay di berbagai pinjol. Dan mereka siap menjawab semua pertanyaan dan keraguan kalian tentang galbay pinjol. Dan siap untuk memberikan tips-tips bagaimana cara mereka untuk menghadapi debt collector pinjol dan juga teroran debt collector pinjol selama mereka galbay. Silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita tentang peraturan baru yang ditetapkan oleh OJK untuk memperkuat peraturan-peraturan sebelumnya yang telah dibuat atau ditetapkan oleh OJK. Seperti aturan dan peraturan mengenai bunga, mengenai cara pinjaman, dan maksimal aplikasi yang bisa dipakai oleh satu orang nasabah, termasuk juga aturan dan peraturan penagihan yang terjadi di lapangan selama ini. Ternyata yang terjadi di lapangan selama ini, aturan dan peraturan penagihan itu tidak ada yang benar-benar ditaati atau yang benar-benar diikuti oleh pinjol-pinjol ini melalui debt collector mereka. Di mana kita mengetahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mereka sudah mengumumkan langkah-langkah penting dalam memperketat aturan penagihan utang di sektor pinjaman online atau pinjol mulai tahun 2025 ini. Jadi kita akan melihat bagaimana perubahan yang signifikan terhadap pengukuhan atau penguatan aturan yang telah mereka tetapkan dalam cara debt collector beroperasi atau melakukan penagihan di lapangan. Apakah mereka tidak lagi bertindak sewenang-wenang? Apakah ada syarat dan etika yang harus dipatuhi?
Ini adalah kabar baik bagi kita semua, karena selama ini banyak yang merasa tertekan dengan cara-cara penagihan yang terlalu agresif, yang tidak mengedepankan etika, yang selalu menimbulkan keributan atau keresahan di masyarakat, di mana para penagih ini melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat jauh dari norma, yang selalu melanggar aturan dan peraturan. Terlebih, mereka bukan hanya melakukan kekerasan verbal, tapi mereka juga beberapa kali kedapatan melakukan kekerasan fisik, terutama field collector atau debt collector lapangan. Nah, penyelenggara pinjol-pinjol ini telah diharuskan atau dipastikan oleh OJK mereka harus bertanggung jawab atas proses penagihan terhadap semua nasabah-nasabah mereka yang dilakukan atau yang dijalankan oleh para debt collector mereka, termasuk jika mereka menggunakan pihak ketiga. Jadi pihak ketiga, debt collector online maupun debt collector offline yang langsung turun ke lapangan, apabila melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap aturan dan peraturan, maka pinjolnya sendiri yang harus bertanggung jawab untuk itu. Artinya, jika ada masalah dalam penagihan, maka penyelenggara pinjol yang akan bertanggung jawab, bukan hanya debt collectornya. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik penagihan yang tidak etis. Selain itu, OJK juga mengembangkan atau memperkenalkan aturan terbaru, yaitu mengenai bunga pinjol dan denda keterlambatan. Nah, bunga-bunga pinjol ini yang dikenakan harus transparan dan tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan oleh OJK. Ini berarti kita sebagai peminjam akan lebih terlindungi dari beban utang yang tidak wajar. Denda keterlambatan juga akan diatur dengan lebih ketat, sehingga tidak ada lagi denda-denda yang menggelembungkan utang kita secara tidak adil. Batasan pinjaman juga menjadi perhatian utama OJK. OJK telah menetapkan batasan yang jelas mengenai jumlah pinjaman yang bisa diajukan oleh konsumen ini, di mana satu konsumen tidak boleh mengajukan lebih dari 3 aplikasi untuk mencegah konsumen terjebak dalam utang yang berlebihan. Dengan adanya batasan ini, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial. Etika penagihan juga menjadi fokus utama, di mana debt collector diharapkan untuk berperilaku sopan dan profesional. Mereka tidak boleh menggunakan cara-cara intimidasi atau ancaman-ancaman untuk menagih utang. Di mana aturan dan peraturan OJK sebelumnya telah menetapkan bahwa para debt collector tidak boleh menagih sebelum jam 8 pagi dan setelah jam 8 malam. Kemudian debt collector tidak boleh menagih selain ke nasabahnya sendiri. Artinya debt collector tidak boleh menagih ke kontak-kontak yang ada di daftar kontak nasabahnya atau ke kontak darurat. Kontak darurat itu hanya boleh dipakai untuk mengkonfirmasi keberadaan nasabahnya, bukan untuk diteror atau diancam atau bahkan disuruh bertanggung jawab untuk menanggung-jawabi pinjaman atau hutang nasabahnya. Kemudian yang selanjutnya, debt collector tidak boleh melakukan kekerasan verbal seperti berkata kasar, berkata-kata yang merendahkan, menggunakan sara, dan juga menyampaikan kata-kata yang menghina atau yang menyakitkan kepada nasabah. Ini tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Jangankan kekerasan fisik, kekerasan verbal pun tidak boleh. Kekerasan fisik sebenarnya sangat-sangat tidak boleh dilakukan oleh para debt collector, apalagi disertai dengan ancaman atau perbuatan yang menimbulkan kegaduhan atau yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, hal ini sengaja dibuat atau ditegaskan atau diperketat oleh OJK untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi konsumen. Jadi, jika ada pinjol yang melanggar aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK tersebut, maka Anda tidak usah membayar pinjolnya. Kenapa? Karena pinjol yang tidak taat aturan tidak patut atau tidak pantas untuk diikuti aturan dan peraturan yang telah mereka buat. Kenapa seperti itu? Karena mereka sendiri melanggar aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Bagaimana kita mau mengikuti atau menaati aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pinjolnya, termasuk tenggat waktu bayar hutang, bunga-bunga pinjaman, dan juga lamanya tenor yang telah mereka tetapkan. Sementara mereka sendiri tidak mengindahkan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Sementara OJK menetapkan atau membuat aturan dan peraturan tersebut adalah untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan mereka juga.
supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, supaya pinjolnya sendiri juga tidak mengalami kredit macet yang begitu tinggi yang mengancam keberlangsungan pinjolnya sendiri. Itulah makanya tadi ditetapkan maksimal aplikasi yang bisa digunakan atau dipakai oleh seorang nasabah. Aturan dan peraturan penagihan, termasuk aturan penetapan bunga dan juga aturan penetapan pinjaman, juga aturan penetapan denda. Semua itu sengaja dibuat oleh OJK demi keberlangsungan atau kualitas pinjol-pinjol ini sendiri supaya terjamin keberlangsungan. Artinya saling menguntungkan satu sama lain antara nasabah dengan pinjolnya sendiri. Namun jika aturan dan peraturan ini dilanggar, bagaimana pinjol bisa tetap eksis di masyarakat apabila terjadi morat-marit, termasuk dalam aturan penagihan, tingginya bunga yang mereka tetapkan. Ujung-ujungnya nanti nasabah akan banyak yang gagal bayar karena ketidaksesuaian dengan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Oleh karena itu, pinjol-pinjol yang tidak taat aturan maka tidak layak untuk dibayar. Supaya pinjol-pinjol yang tidak taat aturan ini bisa tutup dan mereka juga tidak bisa lagi beroperasi di negara ini. Untuk kedepannya, ingat, pinjol yang tidak taat aturan, maka Anda juga tidak harus taat kepada pinjol tersebut. Apalagi mereka melanggar aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.